Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil PPO dari kelompok kami. Nah, sebelum membahas tentang PPO kami, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Deborah Ica Esther Yolanda dengan NIM 003, Wahyu Wigati dengan NIM 027, saya sendiri, Ajeng Triksiana dengan NIM 092, Akan Nayarseh dengan NIM 417, yang terakhir ada Niken Wulan Haryanti dengan NIM 419. Nah, produk kami itu yang bernama Alba Libam. Alba dan Libam. Alba itu berasal dari bahasa Latin buah murbei, yaitu Morus alba-L, yang memiliki kandungan vitamin C, vitamin K, kalium, zat besi, riboflavin, vitamin E, fosfor, kalsium, hingga magnesium yang baik untuk kulit bibir. Sedangkan Libam, Libam itu berarti produk yang bermanfaat untuk membantu melembabkan bibir. Nah, dilihat dari segi manfaat dari produk Alba Libam ini, yang pertama memberikan sensasi segar dan lembut pada bibir. Jadi bibir itu akan lebih segar dan tampak lebih lembut. Yang kedua, menjaga bibir agar tetap lembab dan tidak pecah-pecah. Jadi produk Alba Libam ini dapat mengurangi bibir yang pecah-pecah. Yang ketiga, untuk melindungi bibir dari pengaruh biru radikal bebas. Yang keempat, ada menyamarkan bibir hitam. Jadi produk ini bisa menyamarkan bibir yang hitam. Yang terakhir itu memberikan nutrisi yang baik untuk bibir. Jadi apabila memakai produk ini, bibir itu akan tampak bernutrisi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Wahyu Wigati dengan NIM 2020210027 akan menjelaskan tentang karakteristik dari Alba Libam Dawn Cosmetic. Nah, untuk karakteristiknya sendiri yaitu mudah digunakan, melapisi dengan baik. Kenapa? Karena terdapat stick lip balm yang sangat rapi sesuai dengan ukuran umum bibir. Jadi saat digunakan itu bisa melapisi dengan baik. Nah, jadi di dalam kemasan produk lip balm itu, lip balm ini memiliki strip yang digunakan untuk pengaplikasiannya langsung pada bibir. Jadi saat digunakan itu bisa sangat rapi. Kemudian warna merata saat penggunaan juga memberikan kesan alami pada bibir. Jadi tidak mencolok untuk warnanya itu. Untuk warnanya itu sehingga tampak lebih sehat dan juga lebih lembab pada bibir. Aroma juga segar, tidak seperti lip balm yang umumnya kita jumpai. Kadang kita menemukan lip balm itu biasanya berbau menyengat dan juga lengket. Tahan lama karena yang diambil itu adalah ekstrak dari buah murbeinya langsung, jadi membuatnya itu bisa tahan lama. Kemasan praktis, cukup sesuai untuk di dalam tas, jadi aman juga, kemungkinan tumpah itu sangat kecil karena wadahnya itu sangat rapat. Sudah pasti harga terjangkau dan sudah sangat banyak manfaat yang didapatkan dari produk Alba Libam. Terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya saya akan menunjukkan dari logo dari Alba Libam Dawn Cosmetic. Nah, untuk bentuk kita memiliki dua bentuk dari logo, yaitu persegi dan juga persegi panjang. Nah, untuk yang persegi ini biasa kami gunakan dalam sosial media kami. Dan untuk yang persegi panjang ini kita berikan pada wadah dan juga kemasan. Nah, kenapa kita mengambil warna serba merah muda? Karena kita identiknya dengan kecantikan, yang target penjualan kita itu lebih kepada perempuan dan kalangan wanita. Jadi, untuk elemennya sendiri kita mengambil dari bentuk bibir ya, karena kita sesuaikan dengan Alba Libam sendiri. Ini adalah produk lip balm, produk untuk kecantikan bibir. Untuk selanjutnya ini adalah foto produk kami, yaitu
Alba Lip Balm Daun Kosmetik. Nah, untuk foto ini kita ambil sendiri, kita ambil langsung, jadi ini adalah bentuk asli dari produk kami. Dan untuk wadahnya, kenapa kita mengambil wadah transparan atau bening, karena ini gunanya itu memudahkan para pembeli untuk melihat langsung warna dari warna dari produk kami. Nah, jadi Alba Lip Balm itu kan memiliki beberapa pilihan warna, jadi untuk pembeli itu bisa melihat langsung untuk warnanya. Jadi mereka bisa memilih sesuai dengan warna asli. Dan untuk logo kita juga memberikan pada wadahnya, jadi pada wadah kita berikan logo kami yang persegi panjang. Jadi itu sekian tentang foto produk kami. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Akan Aibsyah dengan NIM 2020-210417. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu analisis SWOT produk kami, yaitu Alba Lip Balm. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan atau kelebihan dari Alba Lip Balm ini itu terbuat dari bahan yang alami dan berkualitas, sehingga tidak menimbulkan reaksi alergi dan efek samping. Yang kedua, weakness atau kelemahan, yaitu kelemahannya adalah proses produksi kami yang masih menggunakan cara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang ketiga, opportunities, yaitu dengan cuaca tropis yang ada di Indonesia membuat orang yang bekerja di luar ruangan rentan terkena bibir kering dan bibir pecah-pecah, sehingga mereka memilih produk lip balm yang aman dan nyaman. Yang terakhir, trend. Tantangan kita adalah sudah banyak produk Alba Lip Balm dari brand yang terkenal dan sudah menjadi langganan masyarakat. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Makasih atas kesempatannya. Di sini saya Niken Wulandarianti dengan NIM 419 akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partner, di mana di sini ada penjual buah murbei. Yang kedua ada key activities, yaitu mengelola buah murbei menjadi produk kosmetik. Yang ketiga ada value proposition. Produk Alba Lip Balm sangat bermanfaat bagi kesehatan bibir karena mengandung vitamin A dan E untuk mengatasi bibir kering. Juga produk Alba Lip Balm ini dapat mengurangi bibir kering karena mengandung 100% buah murbei. Yang keempat ada customer relationship. Yang pertama kami dengan memberikan gratis ongkir, yang kedua dengan memberikan promo buy to get one, dan juga memberikan giveaways melalui Instagram. Yang kelima ada customer segment. Customer segmen kami di sini adalah semua kalangan dari remaja hingga dewasa. Masyarakat yang mempunyai masalah pada bibir kering atau pecah-pecah. Yang keenam ada key resort. Di sini kami menggunakan blender dan juga ada pemilik usaha. Yang ketujuh ada channel. Di sini kami menggunakan Instagram, Shopee, dan juga WhatsApp. Dan juga yang kedelapan ada cost structure. Di sini terdapat bahan baku, biaya pembelian alat-alat produk, biaya kemasan produk, proses pengelolaan produk, dan juga yang terakhir ada revenue stream. Di sini terdapat penjual buah murbei dan juga pembeli dari produk itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi distribusi, di mana terdapat 3 poin penting di dalamnya. Yang pertama ada segmentation. Segmentasi dari produk kami ini adalah produk kami ini dapat digunakan mulai dari kalangan remaja dari usia 12 tahun hingga dewasa berusia 60 tahun. Dan juga produk kami ini dapat digunakan oleh laki-laki dan juga perempuan. Yang kedua ada targeting. Target dari produk kami ini adalah kalangan remaja, di mana hal ini karena di usia remaja itu mulai memperhatikan kesehatan bibir agar bibir lebih terawat. Yang ketiga ada positioning. Produk kami ini sebagai suatu produk yang terjangkau dan juga bermanfaat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi promosi.
Yang pertama ada produk. Produk kami ini memiliki nilai yang berbeda tentunya dengan produk lip balm lainnya. Lip balm kami ini memiliki keunikan tersendiri di mana bahan utamanya adalah buah murbei yang terbebas dari bahan kimia dan juga mengandung vitamin A dan E untuk mencegah bibir kering. Selanjutnya ada price, di mana produk kami ini memiliki harga yang terjangkau oleh masyarakat terutama untuk konsumen kalangan remaja, yaitu sebesar Rp17.500. Selanjutnya ada place. Nah, tempat penjualan produk kami ini akan kami jual pada lingkungan kampus Universitas Hayam Buruk Perbana Surabaya melalui sosial media secara online serta dipasarkan di pengguna sosial media secara umum dan juga marketplace. Selanjutnya ada promotion. Promosi akan kami lakukan dengan berbagai cara. Dengan sasaran pertama melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan juga Shopee. Kami juga menawarkan produk melalui grup-grup organisasi dan sebagainya. Kami juga menawarkan produk melalui brosur yang akan kami sebarkan melalui media sosial dan juga akan kami upload ke media sosial resmi penjualan. Selanjutnya kami juga akan mempromosikan produk melalui testimoni serta video yang memperkenalkan produk Alba Lip Balm tersebut dan akan dipublikasikan melalui media sosial. Untuk informasi lebih lanjut, dapat kalian follow Instagram kami ya, yaitu down.id_kosmetik, dan juga dapat kalian kepo ini di akun Shopee kami, down_kosmetik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Deborah Jaya Yolanda dengan NIM 2020-21-0003. Nah, di sini saya akan menjelaskan peralatan apa saja sih yang akan kita butuhkan dalam melakukan proses pembuatan Alba Lip Balm. Yang pertama di sini ada blender. Nah, blender ini tuh berfungsi sebagai alat pencampur atau memblend antara buah murbei karena kita akan mengambil saringannya saja. Nah, lalu yang kedua ini ada saringan. Nah, saringan di sini berfungsi untuk menyaring atau membedakan antara ampas dari buah murbei tadi dengan air atau cair dari buah murbei tadi. Nah, lalu yang ketiga di sini ada sendok. Sendok ini adalah pilihan opsional karena bisa diganti dengan mixer. Karena fungsi sendok di sini untuk alat mencampurkan, alat pencampur gitu. Lalu yang keempat di sini ada stainless bowl. Nah, di sini stainless bowl ini sebagai tempat atau wadah dalam melakukan pencampuran. Yang nantinya dari beberapa bahan-bahan tersebut akan dicampurkan lalu masuk ke dalam stainless bowl seperti itu. Oke, bisa di next. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan. Nah, di sini mengenai bahan-bahan yang kita butuhkan selama proses produksi. Yang pertama pastinya ada buah murbei. Kenapa? Karena kita menggunakan bahan dasar dari buah murbei. Nah, yang kedua di sini ada vaselin album. Nah, vaselin album ini berfungsi untuk melembabkan. Lalu yang ketiga di sini ada minyak zaitun. Dan minyak zaitun ini fungsinya hampir sama seperti vaselin album. Cuman di sini minyak zaitun itu dia memiliki banyak sekali vitamin-vitamin di dalamnya. Nah, lalu yang berikutnya ada wadah akrilik. Nah, di sini kami memilih wadah akrilik yang berbentuk seperti ini, kotak dan agak panjang sedikit seperti itu. Lalu berikutnya di sini kami memberikan aroma tambahan supaya lebih menarik saja. Lalu yang berikutnya di sini ada aquade sebagai pencampuran agar hasil produk yang kami buat itu bisa cairnya pas seperti itu. Dan di sini aquades itu berasal dari air aqua atau air matang yang melakukan proses destilasi secara berulang-ulang. Jadi air ini tuh bisa dikatakan air yang sangat steril seperti itu. Oke, bisa di next. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu proses pembuatan. Yang pertama, siapkan bahan-bahannya.
yaitu buah murbei, lalu cuci buah murbei. Lalu masukkan buah murbei ke dalam blender dan beri sedikit avocado. Lalu blender hingga halus. Selanjutnya, saring dan tempatkan di loyang. Lalu tambahkan vaselin album yang sudah dipanaskan. Setelah itu diaduk hingga rata. Setelah rata, ditambahkan sedikit minyak zaitun dan pewarna agar warna lebih menarik. Lalu aduk hingga tercampur. Setelah itu dimasukkan ke dalam wadahnya. Ini ada beberapa varian, yaitu original dengan warna merah menyala, lalu ada warna pink yang berwarna pink cerah, dan warna ungu yang elegan. Dan ini adalah kemasan dari produk Alba Libam. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Deborah dengan NIM 2020-210003. Dan di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai inovasi apa saja sih yang akan kami buat, yang akan kami rencanakan selama penjualan ini. Jadi yang pertama itu di sini kami ingin memberikan variasi warna yang beragam gitu, karena dengan banyaknya warna itu akan membuat customer itu akan merasa suka atau merasa dengan warna ini tuh cocok dengan warna kulit saya atau warna yang seperti apa gitu. Karena semakin banyaknya warna itu bisa menambah daya tarik peminat dari customer tersebut. Nah, lalu yang kedua di sini memberikan aroma tambahan. Nah, kita tahu bahwa aroma dari buah murbei itu bisa dibilang tidak ada ya, karena jarang sekali buah murbei itu bisa mengeluarkan aroma. Lalu di sini kami ingin memberikan aroma tambahan supaya customer itu ketika menggunakan itu dia merasa ada sensasi, wangi, ada rasa mintnya atau seperti apa, aromanya itu bisa muncul seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, di sini kami ingin mengubah bentuk kemasan menjadi lebih kekinian atau mengubah lebih unik lagi. Nah, yang pertama untuk gambarnya di sini itu contohnya seperti ini. Jadi, untuk di bagian atasnya yang bulat warna pink itu akan terbuat dari vaselin album yang akan ditambah dengan minyak zaitun. Nah, fungsinya untuk akan melembabkan lebih lagi. Nah, lalu untuk yang bagian bawahnya itu adalah lip balm yang berupa gelnya, yang bahan-bahannya dari buah murbei tadi. Nah, jadi di sini ada dua, antara lip balm yang bentuknya semi padat sama lip balm yang bentuknya gel seperti itu. Jadi itu inovasi kami yang akan membuat customer itu merasa senang atau terheran-heran gitu, karena produk yang kami buat atau produksi ini adalah produk yang unik gitu. Oke, bisa di next. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Deborah Ica dengan NIM 2020-210003, dan di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai analisis keuangan. Dan di sini rekan-rekan semua sudah bisa melihatnya bahwa modal yang kita gunakan adalah sebanyak Rp250.000. Nah, di sini kami dapat dengan iuran dari anggota kelompok kami dengan nominal Rp50.000. Nah, untuk biaya tetapnya itu kami totalnya Rp158.000. Lalu untuk biaya variabel, nah di sini untuk total variabelnya teman-teman bisa lihat sebanyak Rp88.000. Lalu jika untuk total biaya produksinya itu sebanyak Rp246.000. Nah, untuk saldo kas kita tadi awalnya 150 dikurangi dengan total biaya produksi dari kelompok kami Rp246.000, sisa Rp4.000. Nah, untuk harga pokok produksinya di sini kami membuat 30 unit. Nah, sedangkan harga pokok produksi per unitnya itu 8.200. Lalu untuk harga jual per unitnya kami menjual dengan harga 7.500 untuk satu piecesnya.
Untuk laba per unitnya, kita mendapatkan laba itu Rp9.300. Dan lalu di sini untuk perhitungan BEP unitnya itu dari fixed cost dibagi harga jual per unit dikurangi dengan variable cost per unit. Dan di sini teman-teman juga bisa melihat semua untuk hasil akhirnya adalah min 2,242. Lalu untuk BEP yang rupiah dengan rumus fixed cost dibagi kontribusi margin dikurangi dengan harga jual per unit, nah didapatkan hasilnya minus 19,268 seperti itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya, Niken Wulan Haryanti dengan NIM 419 akan menjelaskan tentang akun marketplace apa saja yang kami gunakan. Yang pertama di sini kami menggunakan Shopee dengan nama down_cosmetic. Di sini produk kami jual seharga Rp17.500. Dan produk kami ini memiliki beberapa pilihan warna. Yang pertama ada original, yang kedua ada pink, dan yang ketiga ada warna ungu. Di sini kami juga menggunakan packaging yang cukup menarik tentunya. Selanjutnya akun marketplace kami yaitu pada Instagram dengan nama down.id_cosmetic. Pada akun Instagram kami terdapat beberapa informasi ya rekan-rekan. Di sini terdapat informasi untuk pembayaran bisa menggunakan OVO atau Shopee. Dan untuk pengiriman bisa menggunakan JNE atau JNT. Di sini juga terdapat WhatsApp kami yang bisa rekan-rekan akses dan juga terdapat link dari akun Shopee kami tentunya yang akan memudahkan rekan-rekan untuk menemui produk kami pada Shopee. Baik, selanjutnya kami juga menggunakan Google Business, di mana dengan menggunakan Google Business ini dapat mempermudah konsumen kami dalam menemukan produk kami. Pada Google Business juga sudah terdapat banyak sekali informasi yang dapat membantu konsumen dalam mengetahui produk kami itu bagaimana dan apa saja begitu. Terima kasih penjelasan dari saya. Sampai di sini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Deborah Reja Yolanda dengan NIM 2020-210003 akan menjelaskan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini sudah tertera bukti pembelian dari customer kami, yaitu pada periode bulan Juni. Di sini kami mendapatkan 4 pembeli. Yang pertama pada tanggal 2 Juni, di sini tertera pada tanggal 2 Juni ini ada customer yang membeli satu produk Alba Lip Balm dengan varian original. Lalu pada tanggal 5 Juni, customer kami membeli produk dengan varian original dan pink. Masing-masingnya satu pieces. Oke, next. Oke, pada slide yang berikutnya di sini juga masih ada bukti cat pembelian Alba Lip Balm. Di sini tertera pada tanggal 7 Juni, customer kami membeli 2 produk Alba Lip Balm dengan varian original dan pink. Nah, pada tanggal 8 Juni, kami juga mendapatkan customer yang membeli satu varian warna pink. Nah, dari keempat customer ini, ada satu customer yang melakukan pembayaran melalui COD, sedangkan yang 3 lainnya melakukan pembayaran secara COD. Oke. Sekian dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Wahyu Wigati dengan NIM 202010027. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembayaran saat transaksi pembelian produk Alba Lip Balm dan kosmetik. Berdasarkan dari data transaksi penjualan dari produk Alba Lip Balm dan kosmetik yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu terdapat satu pembeli yang melakukan pembelian dengan sistem COD.
Saat pembeli memilih untuk melakukan pembelian secara sistem COD, maka pembeli tersebut tidak melakukan transaksi pembayaran melalui transfer, melainkan akan langsung memberikan uang tunai saat menerima produk kami. Jadi, artinya tidak ada bukti transfer dari salah satu pembeli tersebut. Namun, data penjualan tersebut akan tetap masuk ke dalam laporan keuangan karena pembayaran tetap dilakukan, namun secara tunai yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, di dalam marketplace maupun sosial media Dawn ID Kosmetik, kami telah menyediakan 3 sistem pembayaran untuk pembelian produk kami, yaitu melalui OVO, ShopeePay, dan juga secara tunai. Jadi, saat pembeli ingin melakukan pembayaran, kami akan menyediakan 3 opsi tersebut untuk mereka. Jadi, mereka bebas memilih sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, ini adalah bukti pembayaran dari transaksi penjualan Alba Lip Balm secara non-COD. Kami akan meminta bukti transfer dari pembeli setiap kali melakukan penjualan produk kami, karena untuk memastikan bahwa pembeli benar melakukan pembayaran. Untuk pembeli pertama, melakukan pembelian secara COD, jadi kami tidak ada bukti transfer masuk. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Akan Aisyah dengan NIM 2020-210-417. Di sini saya akan menyampaikan laporan penjualan Alba Lip Balm. Baik, untuk laporan penjualan Alba Lip Balm pada bulan Juni 2022, hasil penjualan Alba Lip Balm yaitu sebanyak 6 unit dengan harga satuan 17.500. Jadi total hasil penjualan sebesar 105.000. Lalu selanjutnya ada biaya-biaya, yaitu biaya bahan baku sebesar 44.000 dan biaya tambahan kita tidak ada. Dan untuk yang ketiga yaitu biaya alat dan barang sebesar 30.180 rupiah. Dan untuk yang keempat, biaya transportasi kita tidak ada karena biaya transportasi ditanggung oleh pembeli. Baik, dari biaya-biaya tersebut kita dapat menentukan HPP-nya yaitu sebesar 12.363 rupiah. Lalu dikalikan dengan jumlah unit, jadi total HPP yaitu 74.180 rupiah. Lalu hasil penjualan 105.000 dikurangi HPP yaitu 74.180 rupiah, hasilnya 30.820 rupiah. Jadi untuk penjualan Alba Lip Balm pada Juni 2022, kami memperoleh laba atau keuntungan sebesar 30.820 rupiah. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ajeng Fiksiana dengan NIM 2020-2100092 akan menjelaskan mengenai kendala yang dialami selama membuat produk. Adapun kendala yang dialami saat membuat produk lip balm dari Dawn Kosmetik ini yaitu yang pertama, kekurangan bahan. Nah, dalam proses pembuatan produk lip balm ini, kami dalam proses pembuatannya itu masih kekurangan bahan, yaitu bahan utamanya pada buah murpei. Nah, di mana buah ini dapat dipanen 1 bulan sekali, sehingga kami kekurangan bahan saat proses pembuatannya. Yang kedua yaitu kekurangan alat. Pada saat proses pembuatan produk lip balm ini, kami kekurangan alat yang lebih modern. Contohnya, pada saat mengaduk bahan, kami masih menggunakan sendok. Maka dari itu harus diubah menjadi yang lebih modern, yaitu seperti mixer, agar lebih bisa tercampur secara merata. Yang ketiga yaitu produk tidak tahan lama. Nah, produk yang kami buat ini tidak tahan lama, karena kan kami tidak mencampurkan bahan-bahan kimia, contohnya seperti bahan pengawet. Nah, oleh karena itu kami produk ini tidak tahan lama. Nah, yang keempat itu mahalnya biaya proses pengembangan produk. Nah, produk yang kami buat ini apabila dikembangkan lagi akan membutuhkan biaya yang cukup besar.
dikarenakan harus membeli atau menggunakan alat-alat yang diperlukan untuk mengembangkan produk Libam ini. Yang kelima yaitu minimnya modal. Nah, produk ini kan dirintis oleh kalangan mahasiswa. Nah, jadi kami belum cukup untuk memiliki modal yang besar untuk produk ini, dan belum cukup apabila kita harus mengembangkan produk ini lebih besar lagi. Yang keenam yaitu pengetahuan terkait wirausaha masih sedikit. Nah, dengan adanya mata kuliah ini yaitu mata kuliah kewirausahaan, kami mendapat pengetahuan tentang wirausaha, tetapi di sisi lain kami belum terlalu banyak mengetahui dan berpengalaman di bidang kewirausahaan. Baik, bisa di next slide. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok. Maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.